Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 448, Aku melompat keluar jendela. Menjelang malam, aula pemakaman telah didirikan di Lu Manor dan upacara pemakaman Papa Lu pun telah selesai. Semua teman dan keluarga Lu datang untuk melayat. Mu Qi berdiri di samping Lu Qianqian, memperhatikannya saat dia berdiri mengenakan gaun hitam di samping peti mati dan membungkuk kepada para tamu bersama Mama Lu. Tak lama kemudian, Seng Xiao pun datang dan menyalakan dupa bersama Mu Qi untuk Papa Lu. Terima kasih, putra mahkota. Lu Qianqian membungkuk pada Seng Xiao sebagai tanda terima kasih. Beritahu saja jika Anda butuh bantuan. Terima kasih. Mata Mu Qi menjadi merah saat dia melihat air mata Lu Qianqian mengalir tanpa henti. Itu adalah perubahan monumental kedua dalam kehidupan Lu Qianqian. Melihat anak perempuannya menangis, Seng Xiao memeluk pinggangnya untuk menghirup udara segar di luar aula pemakaman. Tak lama kemudian, Lin Muan pun tiba di Lu Manor. Qi, putra mahkota. Qianqian ada di dalam, dia sangat lelah. Mu Qi memberitahu Lin Muan. Mama Lu memberitahu saya sore tadi bahwa paman-paman dari keluarga Lu mengincar Lu Holdings, dan tidak ada laki-laki di keluarga mereka sekarang. Saya meneleponmu kembali dengan harapan kamu bisa sedikit membantu Qianqian, atau apakah kalian berdua akan berteman selama sisa hidup kalian. Mendengar perkataannya, Lin Muan melepas jaket berwarnanya dan melemparkannya ke tanah. Aku akan menjadi pilarnya jika dia membutuhkanku, ucapnya tanpa ragu. Dalam perjalanannya ke sini, ada badai dalam hatinya yang tak kunjung reda, mencengkeram setiap kali ia memikirkan anak kesayangannya kehilangan ayahnya dan membuatnya tak bisa bernapas. Mu Qi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan membiarkannya masuk untuk membantu. Lagi pula, dia berpikir Lu Qianqian mungkin akan menceritakan kepada Lin Muan hal-hal yang belum tentu akan dia ceritakan sendiri. Lin Muan mengangguk dan memasuki aula pemakaman, air matanya hampir mengalir saat dia dan Lu Qianqian saling bertatapan. Dia mendatanginya dengan rasa tidak percaya. Mengapa kamu kembali? Kenapa kau tidak memberitahuku saat sesuatu yang begitu penting terjadi, bocah nakal? Lin Muan membalas, sambil memegang tangannya. Tidak bisakah aku dipercaya hanya karena aku belum terbebas dari keluarga Lin? Itu terjadi begitu tiba-tiba dan kamu sedang berada di sebuah kompetisi, aku tidak ingin kamu menghancurkan masa depanmu karena aku. Persetan dengan masa depan, aku bisa menang lebih banyak di masa depan. Aku yakin aku tidak akan kalah dalam apapun yang kulakukan dengan tekad yang kumiliki sekarang. Hal terpenting saat ini adalah mengantar Papa Lu pergi. Kau dan ibumu harus menjaga diri dan beristirahat. Serahkan urusan dan pengaturan lainnya padaku. Lu Qianqian mengangguk sambil menangis, air matanya mengalir sekali lagi tanpa dia sadari. Semua orang bilang bahwa perasaan sejati lahir dari kesulitan. Kurasa ini tantangan terbesar bagi mereka, lagi pula, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk Qianqian sekarang, Xiao Xiao. Kita harus mengirim beberapa orang ke sini untuk mengawasi mereka bertiga dan mencegah yang lain membuat masalah, oke? Seng Xiao mengangguk. Kamu juga harus berhenti menangis. Ibu akan bertanya-tanya jika kamu pulang dengan mata merah itu. Aku tidak bisa menahannya. Aku khawatir tentang masa depan Qianqian dan ibunya. Sejak Gu Ziling mengetahui bahwa Seng Kai mandul, perilakunya terhadapnya sedikit berubah. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pria yang bahkan tidak bisa memberinya anak, dia juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun karena Seng Kai terjebak dalam kemarahan dan kesengsaraannya sendiri, dia tidak menyadari perasaan Gu Ziling. Mereka mungkin masih tidur bersama, tapi apa kalimatnya? Mereka adalah pasangan yang berbagi ranjang yang sama, tetapi memimpikannya mimpi yang berbeda. Sekali lagi, kekuatan Seng Xiao telah membuat keluarga Seng menjadi suram. Namun, seperti yang dikatakan kakak ketiga, yang benar-benar menghantui pikiran Seng Tua dan Seng Kai adalah ketidakpuasan dan penolakan mereka untuk menerima kenyataan, bukan tekanan dari Seng Xiao. Namun, dalam semua itu, kakak ketiga tidak dipulihkan dan tidak seorang pun peduli bagaimana perasaannya, karena dia adalah pengkhianat baik di mata lelaki tua itu maupun Seng Kai sekarang. Mereka yakin bahwa dia tahu tentang Seng Xiao, tetapi tidak memberitahukan hal itu kepada keluarga. Kakak ketiga tidak marah pada hal yang demikian. Akan tetapi, saat dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap meninggalkan negaranya, Old Seng bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan keluarganya. Kakak ketiga ingin pergi. Bahkan tidak ada pintu untuknya. Karena kau tidak mengizinkanku pergi atau bekerja, apakah ini caramu memberitahuku bahwa aku seorang tahanan? Tanya kakak ketiga kepada lelaki tua itu. Tidak bisakah kau melepaskanku seolah-olah aku hanya kentut? Saya akan memberimu kebebasan ketika kamu benar-benar bertindak demi kepentingan keluarga. Mengetahui apa yang dimaksud lelaki tua itu, kakak ketiga membanting ponselnya. Ponselku hilang dan aku tidak bisa menghubungi kakak kedelapan. Percayakah padaku sekarang? Bukannya aku melarangmu menghubunginya, tapi kau lebih suka aku mencuri rahasianya, ya? Kakak ketiga menyeringai. Aku akan kembali ke kamarku.
Kapan keluarga ini menjadi sebegitu kacau? Ia tak dapat menahan diri untuk berpikir. Walaupun sebenarnya dia tidak ingin melakukan hal tersebut, dia melompat keluar jendela di tengah malam untuk melarikan diri dari kediaman Seng. Dia menganggap kakeknya menyedihkan sekaligus gila, seolah-olah orang-orang yang patut diberi simpati pasti memiliki hal-hal yang hina dalam diri mereka. Bagaimanapun juga, karena tidak punya tempat tujuan, kakak ketiga harus pergi ke Seng Xiao dengan susah payah. Namun, baik Seng Xiao maupun Mu Qi tidak ada di rumah karena Lu Qianqian. Mama Seng menyapa kakak ketiga, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak memakai sepatu, dia memberikan sepatu Seng Xiao kepadanya. Pelarianmu agak terlalu kasar. Aku melompat keluar jendela, bibi tertua. Kehilangan kebebasan pribadi sekarang juga. Mama Seng benar-benar terkejut. Saudara ketiga terkekeh getir, tetapi tidak menjawab karena dia memang sudah tidak punya harga diri sebagai manusia lagi. Kamu bisa menginap di kamar tamu malam ini. Seng Xiao dan Kiki sedang menghadiri pemakaman ayah seorang teman dan belum pulang. Siapa? Apakah Anda pernah mendengar tentang keluarga Lu? Putri mereka adalah sahabat Kiki, dan ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung hari ini. Kakak ketiga terdiam mendengar itu. Bibi sulung, kamu tidak perlu menjagaku. Aku akan menunggu mereka pulang di ruang tamu, kamu dan paman sulung harus beristirahat. Dia memang mendengar tentang skandal tertentu tentang wanita muda dari keluarga Lu, dan reputasinya tidak ideal. Namun, siapapun yang bisa berteman dengan Xiaoqi, tidaklah jahat. Mu Qi dan Seng Xiao baru meninggalkan Lu Manor pada pukul 1 pagi. Tidak ada orang lain di aula pemakaman sekarang. Saat itulah Mama Lu berterima kasih kepada Lin Muan saat melihatnya sibuk. Terima kasih, Muan. Hanya kamu dan Kiki yang akan mengingat putriku dan aku di saat seperti ini. Nyonya, Qianqian adalah sahabatku dan ayahnya baik padaku, jadi itulah yang harus kulakukan. Pokoknya, aku akan berjaga, kalian berdua harus tidur karena besok akan ada hari yang sibuk. Kalian tidak boleh kelelahan.